Bayangkan Anda memegang sebuah peta harta karun kuno, Anda mengikuti koordinatnya, menghitung langkahnya dengan sangat teliti. Tapi ketika Anda sampai di titik X, Anda sama sekali tidak menemukan peti berisi emas. Iya, Anda justru menemukan sebuah cermin. Tepat sekali. Anda sibuk mencari lokasi geografis yang pasti, padahal peta itu sejak awal adalah cetak biru tentang jiwa Anda sendiri. Dan hari ini kita akan menerapkan pola pikir yang sama persis untuk membedah salah satu cerita paling terkenal sepanjang sejarah manusia, yaitu Taman Eden. Dan penelusuran mendalam kita kali ini sangat tidak biasa ya. Kita tidak hanya membaca satu teks kuno, kita melihat irisan dari banyak sekali sumber yang sekilas mungkin tidak saling berhubungan. Betul sekali. Untuk Anda, para pembelajar yang selalu penasaran, sumber kita hari ini merentang sangat jauh. Kita punya rekaman perdebatan sengit di forum internet Reddit, spesifiknya Our Debate Religion, tentang kejatuhan manusia. Kita juga membedah teks-teks teologi kuno dari Bapak Gereja, tradisi Ortodoks, dan Koptik. Lalu kita akan melompat ke realitas modern kan? Melalui sebuah jurnal ekoteologi tentang krisis perkebunan kelapa sawit di Desa Patila. Iya, di Sulawesi Selatan. Dan hingga kita bersinggungan dengan kearifan adat Papua dan konsep yang disebut shalom. Tujuan dari eksplorasi sumber-sumber kita hari ini sederhana, kita mau menyatukan semua kepingan teka-teki lintas disiplin ini untuk mendefinisikan ulang apa itu Taman Eden. Karena dari semua bukti yang kita kumpulkan, Eden ini bukanlah sekedar cerita sejarah masa lalu, ia adalah sebuah fondasi. Sebuah panduan operasional tentang bagaimana Anda dan saya seharusnya berelasi dengan Tuhan, dengan manusia lain, dan yang paling mendesak hari ini, relasi dengan bumi tempat kita berpijak. Oke, mari kita bedah hal ini. Kita mulai dari asumsi yang sering kita temukan di masyarakat modern dan membandingkannya dengan sejarah. Ya, kalau kita melihat utas perdebatan di forum Reddit yang Anda sebutkan tadi, topiknya selalu berkutat pada satu dilema utama. Apakah Taman Eden itu fakta sejarah harfiah yang benar-benar terjadi, atau murni sebuah alegori? Dan artikel Wikipedia tentang tafsir kitab Kejadian juga mencatat hal serupa, kan? Benar. Pandangan literalis, yaitu keyakinan bahwa bumi diciptakan dalam 6 hari, yang masing-masing berdurasi persis 24 jam, sering diasumsikan oleh masyarakat modern sebagai satu-satunya cara umat Kristen masa lalu membaca Alkitab mereka. Seolah-olah orang di zaman kuno itu berpikiran sangat kaku, dan tidak mengerti konsep sastra atau metafora sama sekali. Kenyataannya sama sekali tidak sesederhana itu. Yang paling menakjubkan di sini adalah tokoh-tokoh pemikir terbesar dari peradaban Kristen awal justru menolak mentah-mentah pembacaan harfiah semacam itu. Kita ambil contoh Origenes, ya, dari abad ketiga. Abad ketiga berarti itu sangat awal, ya? Sangat awal. Dia membedah teks itu secara logis dan mengatakan, bagaimana mungkin kita membayangkan hari pertama, kedua, dan ketiga penciptaan yang memiliki pagi dan petang, sementara matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Logika yang sangat masuk akal. Saya juga sering bingung soal itu. Bagaimana bisa ada siklus 24 jam ya, tanpa ada benda langit yang menjadi patokannya? Persis. Lalu masuk ke abad keempat, kita punya Agustinus dari Hippo. Dia berargumen bahwa Tuhan itu berada di luar waktu. Oke, jadi prosesnya tidak memakan waktu secara fisik? Betul. Ia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini secara bersamaan, dalam satu momen instan. Jadi deskripsi 6 hari dalam kitab Kejadian itu bukanlah laporan jurnalistik kronologis fisik. Tapi lebih ke kerangka logis? Tepat. Itu adalah cara penulis kuno mengemas konsep yang terlalu besar agar bisa dicerna oleh akal manusia. Agustinus bahkan memberikan peringatan keras loh. Dia melarang orang Kristen berbicara sembarangan soal hal-hal yang bertentangan dengan sains dan nalar saat membahas penciptaan. Wah, alasannya apa? Supaya iman mereka tidak ditertawakan oleh para ilmuwan dan filsuf di zaman itu. Karena kalau terlihat konyol, itu akhirnya malah membuat orang menjauh dari Tuhan. Peringatan dari abad keempat yang luar biasa relevan untuk kita di zaman sekarang ya. Dan pandangan non-harfiah ini semakin kaya kalau kita melihat sumber dari tradisi Koptik Ortodoks. Di sana, Eden sama sekali tidak digambarkan sekedar sebagai lahan agrikultur fisik yang ditanami pohon buah. Ya, melainkan sebagai apa? Eden dipahami sebagai sebuah kuil atau tempat kudus kosmik, titik temu di mana Tuhan dan ciptaannya menyatu tanpa sekat. Simbolismenya pekat sekali,
Taman ini terletak di timur yang melambangkan sumber kehidupan. Lokasinya di atas sebuah gunung dengan aliran air sungai yang menyebar deras ke 4 penjuru bumi. Konsep yang sangat menggemakan visi Nabi Yehezkiel di pasal 47 kan? Tentang air kehidupan yang mengalir keluar dari bait suci untuk memberi kehidupan pada apapun yang disentuhnya. Tepat. Jadi kalau saya boleh merangkumnya, membaca kitab Kejadian tentang Eden, itu mungkin lebih mirip dengan Anda membaca sebuah puisi epik yang megah tentang makna eksistensi Anda sendiri. Daripada membaca buku teks biologi ya? Betul. Atau membaca sertifikat tanah dari notaris, kategorinya sama sekali berbeda. Tapi, kalau kita mengikuti alur berpikir ini, muncul satu konsekuensi logis yang cukup berat. Soal kejatuhan manusia. Ya, jika Taman Eden adalah sebuah alegori atau metafora kosmik, lalu bagaimana dengan dosa warisan yang diakibatkannya? Ini membawa kita pada pergeseran teologis yang masif. Disinilah kita menemukan pergeseran yang dampaknya masih kita rasakan hari ini. Artikel dari V.Rev. Anthony Hughes mengenai perbedaan pandangan dosa asal dan dosa leluhur mengupas ini secara luar biasa. Tolong jelaskan bedanya, karena ini terdengar sangat teknis tapi sepertinya penting. Sangat penting. Di Barat, kita sangat familiar dengan doktrin dosa asal, atau original sin. Tahukah Anda dari mana ide bahwa bayi yang baru lahir sudah menanggung dosa itu berasal? Sebagian besar berakan dari sebuah kesalahan penerjemahan oleh Agustinus sendiri. Tunggu. Anda bilang seluruh konsep dominan bahwa kita lahir membawa dosa warisan, itu terjadi karena Agustinus, salah menerjemahkan ayat? Secara historis, iya. Teks aslinya ada di Kitab Roma pasal 5 ayat 12, yang ditulis dalam bahasa Yunani. Frasa Yunaninya adalah epho, yang secara sederhana berarti karena semua orang telah berbuat dosa. Kematian menyebar karena kita meniru dosa leluhur kita. Oke, lalu di mana letak kesalahannya? Masalahnya, Agustinus tidak terlalu fasih berbahasa Yunani. Dia membaca terjemahan bahasa Latin yang keliru, terjemahan itu mengubah frasa tadi menjadi in quo, yang berarti di dalam dia, merujuk pada Adam. Wah, perbedaan satu kata depan itu mengubah segalanya dari kita mati karena kita ikut berdosa, menjadi kita mati karena kita secara genetis berada di dalam Adam saat dia berdosa. Tepat sekali. Pemahaman Barat ini menciptakan teologi di mana dosa dilihat sebagai rasa bersalah atau guilt yang diwariskan layaknya hutang. Ini melahirkan model ruang sidang atau pengadilan. Di mana saat Anda lahir, Anda otomatis menjadi terdakwa. Betul. Tuhan ditempatkan sebagai hakim yang sedang murka, dan karena Anda bersalah, keadilan menuntut hukuman berdarah. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Coba Anda yang mendengarkan ini, renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup ini Anda merasa dihantui oleh rasa bersalah? Merasa paranoid bahwa Tuhan sedang mengawasi Anda untuk menghukum Anda? Perasaan itu adalah produk langsung dari model ruang sidang ini. Dan paranoia itu bisa disembuhkan jika kita melihat perspektif dari Bapak Gereja Timur atau tradisi ortodoks. Mereka menolak konsep original sin karena terjemahan Latin yang salah tadi. Mereka pakai istilah apa? Mereka menggunakan istilah ancestral sin atau dosa leluhur. Mekanismenya sama sekali berbeda. Mereka percaya bahwa Anda tidak mewariskan rasa bersalah dari Adam. Anda tidak dituntut atas kejahatan yang tidak Anda lakukan. Yang Anda warisi itu adalah penyakit dan kematian. Saya mengerti. Ini seperti, seorang anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kondisi genetik tertentu, bayi itu tidak bersalah atas penyakitnya. Tidak ada yang menghakiminya, tapi dia tetap harus menanggung kondisi yang sakit itu. Iya, analogi yang sempurna. Dan pergeseran paradigma itu mengubah segalanya. Jika kondisi manusia adalah kondisi yang sakit, maka model pastoral di tradisi timur adalah model terapeutik. Berarti gereja bukan lagi ruang sidang ya? Betul. Gereja adalah rumah sakit jiwa bagi umat manusia yang hancur. Dan Tuhan bukanlah hakim yang meledak dalam amarah, melainkan sang dokter yang dipenuhi belas kasih, yang merawat pasiennya. Wah, cara pandang yang sangat melegakan. Nah, jika kondisi manusia saat ini adalah sebuah penyakit mematikan yang infeksinya bermula di sebuah taman di Eden, di manakah dan bagaimana sang dokter ini menyembuhkan penyakit kosmik tersebut?
Penyembuhannya dijabarkan melalui konsep supranatural yang menyatukan seluruh Alkitab di artikel The Three Gardens dan khotbah From Eden to Resurrection. Seluruh sejarah bisa dilihat melalui 3 taman. Taman pertama tentu saja Eden kan? Ya, tempat ketidaktaatan, di mana manusia bersembunyi di balik pohon dan kematian masuk. Taman yang kedua tidak kalah pentingnya, yaitu Taman Getsemani. Titik balik di tengah cerita. Betul. Getsemani adalah kebalikan dari Eden. Di Eden, manusia mencari kehendaknya sendiri. Di Getsemani, itu adalah tempat ketaatan luar biasa di mana Kristus menghadapi godaan terbesar dan berkata, "Bukan kehendakku." Disinilah pertempuran sebenarnya dimenangkan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik karena ini membawa kita ke taman ketiga. Tempat makam dan kebangkitan ternyata juga sebuah taman yang melambangkan Yerusalem baru. Kalau kita bedah, ini seperti struktur naskah film 3X structure yang sempurna. Struktur 3 babak ya? Betul, babak ketiga secara puitis membatalkan konflik utama yang diciptakan di babak pertama. Simetri puitisnya sangat luar biasa. Di taman pertama, Hawa, seorang perawan, membawa kematian melalui pohon terlarang. Di taman ketiga, ada Maria, juga seorang perawan, yang melahirkan Yesus yang digantung di kayu salib yang sering disebut sebagai pohon. Dan ia menjadi pohon kehidupan yang baru. Bahkan, perhatikan detail malaikatnya. Di Eden ada malaikat dengan pedang api yang menghalangi jalan masuk. Tapi di taman makam, kini ada 2 malaikat yang justru mengundang masuk. Dan ada satu detail yang paling saya suka. Saat Maria Magdalena menangis di makam kosong, dia mengira Yesus adalah tukang kebun. Iya, dan secara teologis itu sangat akurat. Tepat, dialah sang tukang kebun sejati. Tapi, restorasi di taman ketiga ini bukanlah akhir cerita kan? Melainkan awal dari tatanan dunia baru yang disebut Shalom. Ya, jika kita menghubungkannya dengan gambaran besarnya, tulisan Matthew Root menjelaskan bahwa keselamatan bukan sekedar tiket ke sorga. Keselamatan adalah pemulihan Shalom. Dan Shalom itu bukan sekedar ketiadaan perang ya. Betul. Shalom berarti kehadiran keutuhan, kesehatan, integritas, dan harmoni komunal. Hubungan yang utuh dengan Tuhan, dengan sesama, dan tentu saja dengan alam. Membicarakan harmoni dengan alam, ini sangat berkorelasi dengan budaya masyarakat adat atau indigenous peoples, bukan? Sangat berkorelasi. Root merujuk pada The Harmony Way dari Randy Woodley. Masyarakat adat di seluruh dunia punya konsep yang mirip. Misalnya, Miopima Sitsiwin dari masyarakat Cree, atau Hishuk East Sawok dari masyarakat Nu Chahnult yang menjunjung harmoni resiprokal dengan Ibu Pertiwi. Ironisnya, sejarah kolonialisme yang mengaku berlandaskan kekristenan justru menghancurkan sistem jalan harmoni ini, padahal Shalom adalah inti sejati dari ajaran Kristen. Berbicara tentang hilangnya harmoni ini, mari kita lihat konsekuensi nyatanya di masa kini saat mandat Shalom diabaikan, khususnya di Indonesia. Konsekuensinya sangat mengerikan ya. Tunggu dulu, sebelum kita masuk ke situ, saya harus mengajukan argumen bantahan. Bukankah di kitab Kejadian 1 ayat 28 manusia disuruh untuk menaklukkan bumi? Bukankah itu yang dipakai sebagai lisensi untuk mengeksploitasi alam sesuka hati? Itu kritik yang valid, tapi seringkali salah konteks. Teologi yang terlalu antroposentris yang hanya fokus pada manusia dan Tuhan memang mengabaikan alam. Tapi Kejadian 2 ayat 15 meluruskannya. Manusia ditempatkan di Eden untuk mengusahakan atau abed dan memelihara atau syamar. Jadi bukan eksploitasi, tapi penata layanan. Betul. Untuk mengontraskan ini, kita punya 2 contoh nyata di Indonesia. Pertama, harmoni indah masyarakat pengolah sagu di Kampung Yoboi, Papua. Dari catatan PDTJ Linandi. Apa yang mereka lakukan? Saat mereka menebang satu pohon sagu untuk papeda atau ulat sagu, mereka meminta izin ketua adat dan seketika menanam kembali pohon baru. Mereka sadar butuh 10 tahun untuk pohon itu tumbuh. Mereka memikirkan generasi mendatang. Sebuah contoh sempurna dari syamar, memelihara. Lalu contoh keduanya? Contoh keduanya adalah jurnal tentang desa Patila, Luwu Utara. Ini adalah krisis ekologis akibat kelapa sawit. Sejak era PT-PNP tahun 1983, berlanjut ke perusahaan SS tahun 2017. Satu pohon sawit raksasa menyerap hingga 12 liter air per hari. Astaga,
12 liter sehari untuk satu pohon. Ya, kini tanah pertanian di sana menjadi keras dan tandus. Sungai tercemar limbah pabrik hingga tak bisa mengairi sawah. Belum lagi polusi udara yang menyebabkan penyakit pernapasan warga. Ini benar-benar hilangnya shalom secara harfiah. Alamnya rusak, manusianya sakit. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, mengapa gereja seringkali berdiam diri? Gereja, menurut perumpamaan kebun anggur di Lukas 20, adalah penata layan. Gereja harus melakukan advokasi bagi warga yang tertindas secara ekologis dan menyuarakan suara kenabian kepada pemerintah. Setuju? Dan ini juga tugas individu. PDT Linandi memberikan tantangan ramah lingkungan. Misalnya, bisakah Anda, para pendengar, komitmen makan vegetarian 3 kali seminggu, atau batasi mandi cukup 5 menit untuk menghemat air, atau mulai mengurangi plastik sekali pakai hari ini? Langkah-langkah kecil itu sangat vital untuk memulihkan shalom ya. Tepat. Dan itu mengembalikan semuanya pada Anda, para pendengar. Kita menyadari bahwa kita bukanlah sekedar individu yang numpang lewat di bumi. Identitas kita adalah tukang kebun yang ditugaskan untuk menjaga percikan Taman Eden melalui prinsip shalom. Dari alegori Origenes hingga air penyembuh di kuil Koptik, sampai perjuangan warga desa Patila, semuanya terhubung. Semuanya terhubung. Dan sebagai penutup, ingatlah visi terakhir di Kitab Wahyu, puncak sejarah manusia bukanlah kita melarikan diri ke awan-awan, melainkan Tuhan yang turun ke sebuah kota taman atau New Jerusalem. Jika takdir akhir kita adalah sebuah taman kota yang memulihkan kehidupan, apakah keputusan konsumsi Anda hari ini, cara Anda memperlakukan bumi hari ini, sedang ikut membangun kota taman tersebut, atau justru sedang membakarnya? Pertanyaan yang sangat menggugah untuk direnungkan. Terima kasih telah bergabung dengan kami, teruslah jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber kita berikutnya.